Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih semangat ya belajar matematika peminatan? Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, apa itu pertidaksamaan logaritma? Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan pada bentuk logaritma yang memuat variabel. Pertidaksamaan logaritma dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi logaritma. Berdasarkan sifat logaritma, untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, serta fx dan gx merupakan suatu fungsi dengan variabel x, maka penyelesaian pertidaksamaan logaritma adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk fungsi logaritma monoton naik atau untuk A lebih dari 1. Jadi untuk bilangan pokok lebih dari 1. Nah, ada 4 bentuk di sini. Yang pertama, jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya fx lebih dari sama dengan gx. Bentuk yang kedua, jika A log fx lebih dari A log gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Bentuk yang ketiga, jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Dan yang terakhir, jika A log fx kurang dari A log gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari gx. Nah, di sini perhatikan ruas kiri dan ruas kanan bentuknya A log A log. Baru kita menyelesaikan dari numerusnya. Nah, di sini ada syarat numerus, yaitu numerusnya lebih dari 0. Yaitu fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Jadi selain kita menyelesaikan pertidaksamaannya, kita juga harus menyelesaikan syarat numerusnya. Kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua, yaitu untuk fungsi logaritma monoton turun, yaitu untuk nilai A antara 0 sampai 1. Atau A-nya pecahan, bilangan pokoknya 0 sampai 1. Ada 4 bentuk juga. Yang pertama, jika A log fx lebih dari sama dengan A log gx, penyelesaiannya fx kurang dari sama dengan gx. Bentuk yang kedua, jika A log fx lebih dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Bentuk yang ketiga, jika A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Dan bentuk yang terakhir, jika A log fx kurang dari A log gx, maka penyelesaiannya fx lebih dari gx. Dan jangan lupa ada syarat numerus, yaitu syarat numerusnya lebih dari 0. Sehingga kita selesaikan pertidaksamaannya dan syarat numerusnya adalah fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Coba perhatikan untuk monoton turun, tanda pertidaksamaannya berkebalikan ya, lebih dari sama dengan, penyelesaiannya menjadi kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Sedangkan yang monoton naik tadi, tanda pertidaksamaannya sama. Coba perhatikan catatan di sini. Jadi, tetap atau berubahnya tanda ketidaksamaan pada penyelesaian tergantung dari nilai bilangan pokoknya atau nilai A tadi. Yang pertama, jika nilai A atau bilangan pokok lebih dari 1, pada penyelesaian nanti tanda ketidaksamaannya tetap. Sedangkan untuk nilai A atau bilangan pokok antara 0 sampai 1, pada penyelesaian tanda ketidaksamaannya berubah. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kita perhatikan dulu bilangan pokoknya. Apakah lebih dari 1 atau antara 0 sampai 1. Sehingga kita bisa menentukan tanda ketidaksamaan pada penyelesaiannya. Apakah tetap atau berubah.
Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 log 2x ditambah 7 lebih dari 2. Ingat ya, tadi terdiri dari dua penyelesaian, dua proses. Yang pertama kita menyelesaikan pertidaksamaan, kemudian kita ke syarat numerus. Nah, kita selesaikan dulu pertidaksamaannya. Dari pertidaksamaan ini, di ruas kiri sudah berbentuk logaritma, 2 log, sedangkan ruas kanan belum. Sehingga kita ubah dulu ruas kanannya. Nah, karena di sini bentuknya 2 log, sehingga 2 di sini berubah menjadi 2 log 2 pangkat 2. Kenapa ambil 2 log 2? Karena di ruas kiri di sini adalah 2 log. Nah, 2 di sini sebagai pangkat pada numerus di ruas kanan. Misal kalau di sini bukan 2 log tapi 3 log. Berarti nanti ruas kanannya menjadi 3 log 3 pangkat 2. Jadi harus kita samakan dulu ruas kanan dan kiri bentuk logaritmanya. Nah, sehingga kita peroleh pertidaksamaan 2 log 2x ditambah 7 lebih dari 2 log 4. Nah, pertama kita lihat dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 2 lebih dari 1. Sehingga pada penyelesaian tanda pertidaksamaannya adalah tetap. Di sini lebih dari. Sehingga penyelesaiannya 2x ditambah 7 lebih dari 4. Nah, 7 pindah ruaskan menjadi min 7. Sehingga kita peroleh 2x lebih dari negatif 3. Dari 4 kurangi 7. Jadi kita dapatkan nilai x lebih dari negatif 3 per 2. Nah, ini kita dapatkan penyelesaian pertidaksamaan. Saya beri nama pertidaksamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan syarat numerusnya. Nah, syarat numerus tadi adalah numerus lebih dari 0. Numerus yang mengandung variabel. Pada soal ini adalah 2x ditambah 7. Sehingga syarat numerusnya adalah 2x ditambah 7 lebih dari 0. 2x lebih dari negatif 7. 7 pindah ruas. Sehingga kita peroleh x lebih dari negatif 7 per 2. Nah, ini kita dapatkan pertidaksamaan yang kedua. Nah, langkah berikutnya dari pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, kita cari irisannya. Nah, jadi dari pertidaksamaan pertama kedua kita peroleh, jadi kita buat garis bilangan untuk pertidaksamaan yang pertama dulu. X lebih dari negatif 3 per 2. Nah, karena tidak ada sama dengannya, jadi ini bulatannya tidak penuh. Nah, lebih dari. Nah, kalau lebih dari itu ke kiri atau ke kanan? Ya, jadi kalau lebih dari negatif 3 per 2, penyelesaiannya adalah ke kanan. Ini baru pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, X lebih dari negatif 7 per 2. Nah, karena lebih dari, penyelesaiannya juga ke kanan. Nah, dari X lebih dari negatif 3 per 2 dan X lebih dari negatif 7 per 2, kita cari irisan. Irisan itu yang memenuhi keduanya. Atau kita lihat saja yang garisnya double. Nah, yang garisnya double mana? Nah, jadi negatif 3 per 2 ke kanan. Nah, jadi itu merupakan penyelesaian atau irisan dari kedua pertidaksamaan tersebut. Nah, jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah X di mana X lebih dari negatif 3 per 2 untuk X anggota bilangan real. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5 log 2x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 5 log x ditambah 1. Nah, kita selesaikan pertidaksamaannya dulu. Nah, karena bentuk ruas kanan kiri sudah sama ya, 5 log 5 log, kita cek bilangan pokok. Bilangan pokok di sini adalah 5. 5 itu lebih dari 1. Sehingga penyelesaian pertidaksamaannya tandanya tetap. Tandanya kurang dari sama dengan, sehingga tetap kurang dari sama dengan. Kita peroleh
2x dikurangi 3 kurang dari sama dengan x ditambah 1. Nah, di sini x pindah ruas menjadi min x. Min 3 pindah ruas menjadi plus 3, 1 ditambah 3, 4 ya. Sehingga kita peroleh x kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kita baru memperoleh penyelesaian dari pertidaksamaannya. Saya beri nama pertidaksamaan yang pertama. Nah, berikutnya adalah kita ke syarat numerus. Nah, di sini numerus yang mengandung variabel ada 2x min 3 dan x plus 1, sehingga nanti ada 2 syarat numerus. Yang pertama dulu, 2x dikurangi 3 lebih dari 0. Negatif 3 pindah ruas menjadi 3, sehingga x-nya lebih dari 3/2. Ini adalah syarat numerus yang pertama. Saya beri nama pertidaksamaan yang kedua. Kemudian syarat numerus yang kedua adalah x ditambah 1 lebih dari 0. 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Sehingga kita peroleh x lebih dari negatif 1. Kita beri nama pertidaksamaan yang ketiga. Nah, seperti halnya contoh yang pertama, dari pertidaksamaan 1, 2, dan 3, kita cari irisannya. Nah, jadi dari 3 pertidaksamaan tadi, kita peroleh, kita buat gambar pada garis bilangan ya. Yang pertama, x kurang dari sama dengan 4. Nah, karena ada sama dengannya, jadi bulatannya penuh. Nah, kalau kurang dari itu ke kiri atau ke kanan? Ya, jadi kalau kurang dari itu ke kiri. Jadi x kurang dari sama dengan 4, itu ke kiri. Yang kedua, x lebih dari 3/2. Bulatannya tidak penuh karena tidak ada sama dengannya. Lebih dari, kalau lebih dari ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kanan. Dan yang terakhir, x lebih dari negatif 1. Lebih dari lagi, ke kanan lagi. Nah, kita lihat irisan tadi yang ketiga-tiganya memenuhi. Yang ada 3 garis berarti. Yang mana? Nah, jadi antara 3/2 sampai dengan 4. Nah, ini adalah irisannya dari ketiga pertidaksamaan di atas. Nah, jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah x di mana x lebih dari 3/2 dan x kurang dari sama dengan 4. X anggota bilangan real. Nah, jadi hati-hati dalam mencari irisannya ya. Kita ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/5 log 3x min 1 lebih dari sama dengan 1/5 log x plus 3. Nah, kita selesaikan dulu pertidaksamaannya. Nah, cek dulu bilangan pokok. Itu langkah pertamanya. Bilangan pokoknya adalah 1/5. Ternyata 1/5 itu antara 0 sampai 1. Sehingga untuk menyelesaikan tanda pertidaksamaannya berubah. Di sini lebih dari sama dengan berarti menjadi kurang dari sama dengan. Nah, x pindah ruas menjadi min x, min 1 pindah ruas menjadi plus 1, sehingga kita dapatkan 2x kurang dari sama dengan 4. Dan hasilnya adalah x kurang dari sama dengan 2. Nah, ini baru penyelesaian yang pertama. Jangan lupa syarat numerus. Nah, ada 2 numerus di sini. 3x dikurangi 1 dan x ditambah 3. Kita cari dua-duanya. Kita ke 3x dikurangi 1 lebih dari 0 dulu. Menjadi 3x lebih dari negatif 1 pindah ruas menjadi 1. X lebih dari 1/3. Nah, ini kita sebut sebagai pertidaksamaan yang kedua. Kemudian syarat numerus yang kedua adalah x ditambah 3 lebih dari 0. 3 pindah ruas, negatif 3, sehingga kita dapatkan x lebih dari negatif 3. Nah, ini adalah penyelesaian yang ketiga. Nah, sama seperti contoh di atas, pertidaksamaan atau hasil yang pertama, kedua, ketiga, kita cari irisannya. Nah, dari
Penyelesaian pertama, kedua, ketiga kita peroleh. Yang pertama kita gambar dulu untuk X kurang dari sama dengan 2. Nah, karena ada sama dengannya, bulatannya penuh. Kurang dari, kalau kurang dari berarti ke kiri. Yang kedua, X lebih dari 1/3. Tidak penuh karena tidak ada sama dengannya. Lebih dari berarti penyelesaiannya ke kanan. Ya. Yang ketiga adalah X lebih dari -3. Lebih dari juga ke kanan. Nah, kemudian kita cari irisan yang ketiganya ada. Berarti di sini ya. Antara 1/3 sampai dengan 2. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah X di mana X lebih dari 1/3 dan kurang dari sama dengan 2. X anggota bilangan real. Mudah ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jadi biar contohnya banyak, kalian semakin paham. Saya tambah contoh lagi, yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan log X kuadrat ditambah log X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita selesaikan pertidaksamaannya dulu. Nah, dari pertidaksamaan ini, kita misalkan dulu log X. Log X kita misalkan Y. Sehingga pertidaksamaan di atas ini berubah menjadi log X kuadrat berarti Y kuadrat ditambah log X berarti ditambah Y dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi kita sekarang menyelesaikan pertidaksamaan Y kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Faktornya adalah Y ditambah 2 dikali Y dikurangi 1. Kita dapatkan Y-nya negatif 2 atau Y-nya sama dengan 1. Dari Y ditambah 2 sama dengan 0. Yang belakang dari Y min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita gambar garis bilangannya. Di sini ada 2 titik, negatif 2 dan 1. Nah, bulatannya penuh. Karena di sini ada sama dengannya. Nah, ingat, kita sudah membahas sebelumnya, kita mencari tanda di masing-masing ruas. Di sini negatif 2 dan 1 membagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Paling kiri, antara, dan paling kanan. Nah, kita gunakan titik uji. Misal titik ujinya 0 ya. Nah, 0 kita substitusikan di sini. 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 2. Hasilnya negatif 2. Sehingga untuk X sama dengan 0, bertanda negatif. Nah, 0 posisinya di mana? Di antara negatif 2 sama 1. Sehingga yang di tengah ini bertanda negatif. Terus kanan kiri tinggal tandanya selang-seling karena akarnya berbeda di sini. Nah, sehingga tandanya positif, negatif, positif. Nah, penyelesaiannya yang mana? Kita lihat tanda pertidaksamaan. Di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 0. Nah, kurang dari sama dengan 0 itu daerah positif atau daerah negatif? Ya, jadi kurang dari sama dengan 0 itu daerah negatif. Sehingga penyelesaiannya itu ini, kita ambil daerah negatifnya. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, kita tujuannya tidak mencari Y, tapi mencari nilai X. Kita kembalikan Y tadi apa? Log X. Sehingga kita dapatkan Y-nya kita ganti log X. Jadi log X lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 1. Kita lanjutkan. Nah, dari ini tadi ya. Ingat ya, kalau bilangan pokok tidak ditulis itu artinya bilangan pokoknya 10. Jadi log X itu sama dengan 10 log X. Nah, karena bilangan pokoknya 10, sehingga negatif 2 itu sama dengan 10 log 10 pangkat negatif 2. Sedangkan 1 adalah 10 log 10 pangkat 1. Nah, sekarang sudah sama semua ya, 10 log, 10 log, 10 log. Sehingga kita peroleh
Kita mau mencari nilai X. Nah, X-nya itu adalah 10 pangkat negatif 2. Yang sini ambil 10 pangkat 1. Sehingga kita dapatkan X lebih dari sama dengan 10 pangkat negatif 2. Dan X kurang dari sama dengan 10 pangkat 1. 10 pangkat negatif 2 itu sama saja 1 per 10 pangkat 2. Nah, sehingga kita dapatkan X-nya lebih dari sama dengan 1 per 100 dan kurang dari sama dengan 10. Nah, ini kita namakan hasil yang pertama. Jangan lupa masih ada syarat numerus. Numerusnya hanya X saja, sehingga syarat numerusnya adalah X lebih dari 0. Nah, kita cari irisan dari 1 dan 2. Kita buat garis bilangan dulu untuk persamaan yang pertama. Antara berarti penyelesaiannya adalah antara 1/100 sampai 10. Ini. Yang kedua, X lebih dari 0. Nah, lebih dari kemana? Ke kanan. Nah, kemudian kita ambil irisannya. Nah, irisannya itu yang keduanya ada. Berarti ini ya. Nah, ini. Jadi penyelesaiannya, nah, yang di garis merah. Nah, jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan 1 per 100 dan kurang dari sama dengan 10 untuk X anggota bilangan real. Udah banyak ya contohnya? Nah, demikian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, pada sesi kali ini, yaitu tentang pertidaksamaan logaritma. Tetap semangat belajar. Dan jangan lupa kalian harus terus berlatih supaya menambah pemahaman kalian. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.